Gus Ikdam. Itu pakai sama sound horeg juga, bener? Iya, Gus Ikdam kawan saya, kawannya Mas Heri Setiawan. Jadi teman-teman yang punya sound horeg ini ya juga butuh ngaji, Pak. Butuh siraman rohani, butuh beramal. Nah di Gus Ikdam itu gantian sound horeg itu. Minggu depan sound horegnya siapa? Giliran gitu loh. Itu mereka pakai sound horeg juga berarti. Mas Gus ya. Itu konser Lamb of God sama Slipknot itu udah keras banget, Mas. 120 itu udah maksimal. Jaraknya. Oh iya, paham mana? Nah, kalau gini Mas Heri, saya ingin menengahi ya, membantu. Sound horeg ini Mas bisa memberikan manfaat kalau dikelola dengan baik. Nah sekarang yang memberi fatwa ulama, kita hormati. Nah beliau tadi ya juga agak lunak dari keterangannya dengan catatan. Berarti ada titik-titik tertentu yang tidak haram. Misalnya volumenya dikurangkan, kan ini hanya masalah volume kan. Coba deh sampein ke konsernya Habib Syekh, dengarkan sound di sampingnya Habib Syekh, itu melebihi sound horeg. Nggak, makanya kalau kita berbicara aturan desibel itu kena semua itu. Coba sound horeg suruh sholawatan, nggak ada masalah MUI, bener nggak? Karena yang disetel itu DJ dan bikin subwoofernya itu coba. Kita akan coba menghubungi Wakil Gubernur Jawa Timur, Pak Emil Dardak. Apakah sudah tersambung bersama kami di Carta Demokrasi? Sudah. Pak Wagub, kalau di Jawa Timur melihat fenomena sound horeg, pandangan Anda secara umum dulu boleh Pak Gubernur? Meresahkan betul atau memang malah menghibur sebaliknya? Ya sekarang juga masyarakat ada dua pandangan yang berkembang. Pada saat kami melakukan langkah-langkah untuk merespon aspirasi masyarakat, ada juga yang kemudian tentu berharap bahwa hiburan menggunakan sound system yang diterminologikan sebagai horeg tadi ini jangan dilarang. Tapi ada signifikan juga tentunya yang menyampaikan tentunya harapan agar ada pengaturan. Nah menurut saya kata kuncinya kan kita hidup bermasyarakat harus saling menghormati, begitu ya. Nah ini dalam konteks ini adalah bagaimana saya tadi memperhatikan perdebatan yang terjadi teknis sekali ya. Menurut saya kalau ranah apa yang sehat dan tidak itu saya manut pada para pakar medis lah yang paham. Tetapi dalam konteks ini yang menjadi tantangan ke depannya adalah bagaimana menerapkan pengukuran tersebut. Apakah menggunakan decibel meter tadi misalnya, atau ada argumen teknis yang bisa diterima oleh para pakar, ya, dan tentunya kementerian yang berwenang, gitu ya, termasuk ada Kementerian Lingkungan Hidup juga yang mengukur polusi suara misalnya, Kementerian Kesehatan. Ini yang punya kompetensi untuk mengatur itu, tentunya bukan pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah tentu akan mengikuti peraturan perundang-undangan. Kami pemerintah disumpah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Itu sumpah kepada kami. Nah, jadi oleh karena itu, bagaimana kami menerapkan aturan sesuai dengan petunjuk yang ada. Nah, ini makanya kami tapi dengan Mas David ini juga berkomunikasi. Mas David sangat akomodatif sebenarnya. Nah, cuman kalau diskusinya teknis mungkin tadi ada pandangan lah terkait, oh ini bukan desibelnya yang ditambah, tapi woofernya yang ditambah. Ya, saya rasa itu teknis ya. Tetapi pada intinya, sekarang kalau kita perhatikan di ranah-ranah media sosial, sudah mulai muncul itu speaker yang biasanya ditumpuk dan berkeliling di jalanan. Ini sekarang diputer dengan konfigurasi yang mirip-mirip tapi di lapangan, begitu. Sedang cek sound di lapangan gitu. Dan banyak komentar dari netizen yang mengatakan, nah kalau gini nggak apa-apa gitu. Jadi artinya saya rasa saya optimis kita akan menemukan titik tengah. Bagaimana kemudian mereka yang mencari penghidupan yang baik ini, itu kita carikan jalan keluarnya. Tetapi di sisi lain memang ya tentu tidak ada yang tanpa pengorbanan, tentu ada pengorbanan dari sisi rekan-rekan yang selama ini menggunakan hal tersebut. Dan pengorbanan ini dua loh yang melakukan. Pemilik sound ini ya, makanya kan ada yang mengatakan, Pak kalau gitu dilarang loh.
pemilik sound system org ini itu modalnya apa ya, speaker juga sama begitu. Jadi kalau yang kita larang alatnya, acara apapun yang menggunakan speaker jadi nggak boleh. Ini juga menjadi momen untuk melakukan kalibrasi pemahaman kita bersama sebenarnya penggunaan sound system yang memenuhi kaidah itu seperti apa. Kan tentunya di tempat yang ada izin keramaiannya, itu jangan di tempat yang tidak mendapatkan izin keramaian, ya. Kemudian jam operasionalnya, kemudian baru tadi aspek teknisnya yang harus kita sepakati bagaimana cara mengukurnya. Ya, speakernya sama, jumlah speakernya sama, tapi disetel berapa volumenya? Kan itu juga kata kuncinya, gitu. Speaker di rumah aja bisa kenceng kok kalau kita puternya sampai mentok begitu. Kita juga dulu kalau sebelum ada horeg di tahun-tahun awal 2000-an gitu kan, kita sering lihat mobil yang kita lewati sebelahnya aja mobil kita ikut kerasa gitu bassnya dari subwoofer. Jadi menurut saya sebenarnya ini momen bukan hanya untuk horeg saja. Jadi mungkin teman-teman horeg ini juga berharap bahwa ini bukan hanya sekedar menganggap bahwa yang buruk itu hanya horeg. Sebenarnya bukan begitu, tetapi sound system ini yang boleh itu yang kayak apa. Nah, manakala ada argumen-argumen teknis yang kemudian bisa dikemukakan, ya itu ranahnya harus kemudian disampaikan ke pembuat peraturan perundang-undangan. Nah, selama peraturan perundang-undangan sekarang bunyinya demikian, sekian desibel pada siang hari, sekian desibel di luar pemukiman, di dekat pemukiman, ya kami harus mematuhi itu karena kami sekali lagi disumpah untuk menegakkan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan. Baik, ini bukan barang baru, dari 2014 sudah ada, mungkin Pak Kiai ingin bertanya langsung? Matur nuwun, Pak Wagub, saya Ma'ruf Khazin dari MUI. Kalau misalnya gubernur langsung membuat pergub tentang aturan ini, itu yang kemudian dari MUI dan dari PWNU sangat diharapkan segera ada keputusan dari gubernur. Oke, Pak Emil ditanggapi boleh? Ya, kita sudah berkomunikasi dengan Polda, bahkan Ketua MUI Jawa Timur, Yai Mutawakil Alaullah, sudah berkomunikasi juga dengan Pak Kapolda. Peraturan ini sesuatu yang kita tentu tidak keberatan, tetapi sekali lagi kita tidak bisa membuat peraturan yang menyimpang dari peraturan Menteri Lingkungan Hidup misalnya, kalau nggak salah tahun 96 ya. Bagaimana kemudian kita merumuskan itu menjadi sesuatu yang bisa dioperasionalkan. Ini yang saat ini sedang digodok intensif antara Pemprov dengan Polda, bagaimana kita kemudian juga menghormati apa menjadi fatwa MUI. Jadi regulasinya sebenarnya sudah ada. Nah, bagaimana ini kemudian diterapkan, ruang-ruang regulasi apa yang kira-kira masih kosong dan kewenangan Pemda ada di situ untuk mengisi. Nah, tentu ini bukan proses sehari dua hari ya. Nah, tapi dalam pertanyaannya mungkin adalah, nah sementara itu kemudian bagaimana pelaksanaan saat ini? Ya, semua harus mengurus kembali izin keramaian, lokasi harus stasioner, tidak boleh kemudian dibawa speaker yang kemudian melanggar aturan dimensi truk berkeliling, karena itu melanggar aturan lalu lintas. Nah, saya sudah berkomunikasi juga dengan berbagai rekan-rekan, mereka menerima ini dengan terbuka. Kalau mereka kemudian seakan-akan melakukan argumen terkait dengan apa yang menjadi pandangan dari pihak-pihak tertentu mengenai ini semuanya buruk harus dilarang. Ya, saya bisa memahami kenapa teman-teman yang saat ini menyewakan sound system klasifikasi tadi horeg tadi kemudian ingin mengutarakan pendapatnya. Tapi sekali lagi sementara peraturan ini akan dikeluarkan atau nanti bentuknya dalam instrumen yang lain yang tentunya kami akan sepakati dengan pihak terkait termasuk Polda, bukan berarti sekarang ini ada kekosongan dan tidak ada perlindungan kepada masyarakat. Baik. Jadi ada perlindungan, ada dasar hukum juga bagi sound system untuk beroperasi. Jadi jangan dilihat hanya ada hukum untuk membatasi, tapi di sisi lain ada hukum untuk melandasi. Oke, undang-undangnya boleh Mas David sebagai parameternya seperti apa sudah ada di aturan yang ada. Baik Pak Emil, ini ada Mas David pengusaha, mungkin kalau soal volume sepertinya agak susah nego untuk diturunkan ya Mas David ya. Ya, kami mohon juga untuk masalah aturan ini ya harus di tengah-tengah, jangan sampai merugikan juga. Karena yang dirugikan juga kami pengusaha sound, juga masyarakat. Jadi jangan sampai itu terjadi. Peraturan ini harus istilahnya berada di tengah-tengah. Juga kita menghormati fatwa yang telah diberikan MUI.
juga kita harus bisa melihat aspek-aspek yang ada di masyarakat dan kita di pegiat sound. Mungkin seperti itu. Ada lagi mungkin poin penting yang disampaikan kepada Pemprov Jatim? Ya semoga ini kan sekarang lagi berjalan ini. Lagi berjalan, sekarang di masyarakat itu sudah mulai muncul larangan-larangan tentang kegiatan sound. Itu yang memang harusnya menjadi pertimbangan. Masyarakat ini sudah mulai 1 tahun yang lalu menanti-nanti datangnya sound horeg. Sekarang banyak Pertimbangan. daerah yang memang sengaja memang dilarang sekarang untuk menggunakan sound horeg. Ya ini kami juga meminta kepada Pemprov Jatim seperti apa solusinya. Seperti itu. Pak Emil? Terus Ya, sekali lagi sebenarnya karnaval ini di bulan Agustus banyak. Makanya kita juga berkejaran dengan waktu untuk mengoperasionalkan dan sementara ini sebenarnya yang dilakukan oleh polisi adalah kepolisian selama ini punya kewenangan untuk menerbitkan izin keramaian. Nah, izin keramaian ini kan kalau ada konser di lapangan itu kan juga sebenarnya dan melibatkan pengumpulan massa itu juga sekali lagi merupakan kegiatan yang membutuhkan izin keramaian begitu dan ada pertimbangan yang dilakukan termasuk landasan regulasi. Tadi yang disampaikan Mas David cari di tengah-tengah. Sekali lagi tadi kalau peraturan yang sudah berlaku saat ini itu tentu dirumuskan oleh kementerian lembaga atas dasar-dasar teknis. Ya, jadi kalau ada appeal atau banding terhadap peraturan yang ada tersebut memang tentunya harus dikomunikasikan melalui proses-proses yang tepat. Nah, tapi sementara waktu maksudnya adalah bagaimana ini diterapkan di lapangan. Memang saya sudah sampaikan di berbagai kesempatan, menerapkannya ini memang tentu membutuhkan kesepahaman. Jadi nggak bisa ya tadi speakernya ada, tapi diputar seberapa gitu kan? Apakah ditungguin, dicek gitu ya? Memang kita butuh percontohan sebenarnya. Kita butuh contoh yang boleh itu seperti apa, menjembatani antara apa yang hari ini mungkin kerap dilaksanakan dengan apa yang dipandang oleh para aparat penegak hukum dan juga para ulama. Dan ingat, ini judulnya di situ, mohon maaf TV One ya, sound horeg di fatwa haram. Tapi coba baca betul yang menjadi isi dari fatwa MUI Jawa Timur, bahwa yang diharamkan adalah cara penggunaannya. Cara penggunaannya. Jadi jelas di situ butirnya. Sound tidak boleh kalau begini, tidak boleh kalau begini, boleh kalau begini. Jadi artinya dan kemudian betul ada himbauan agar pemerintah mengeluarkan panduan. Kalau mungkin peraturan atau panduan, tapi intinya untuk mengejawantahkan lebih jelas lagi apa yang boleh dan apa yang tidak. Nah, inilah yang kemudian salah satu ide yang muncul adalah bagaimana kalau kita melakukan reverse engineer. Kita mulai dari apa yang boleh. Ini sudah ada yang dioperasikan, ada concern, oke, concern 1 lokasi, concern 2 jam, stasioner. Nah kalau misalnya dia ingin jadi bagian dari karnaval kan kadang ada ya, dari mulai mobil ukuran kecil dipasang speaker, ya mungkin dimensinya juga harus mengikuti keamanan kita. Nah tapi sekali lagi saya juga ingin menyampaikan aspirasi teman-teman yang mengoperasikan sound system, tidak semua sound yang kemudian dikenal sebagai horeg itu konfigurasinya sama, tingginya sampai kemudian ngantem kabel. Tidak semua, bahkan banyak dari sound horeg yang tidak akan kemudian membiarkan gapura dirusak, portal dijebol, untuk dia bisa mengakses begitu. Jadi hal-hal seperti ini yang dikeluhkan teman horeg adalah kalau video kejadian 1-2 ini diputar terus seakan-akan seluruh pelaku tuh melakukan hal yang sama. Itu keluhan yang disampaikan ke saya dari teman-teman horeg yang tentunya harus saya hormati juga dan kami sampaikan pada kesempatan ini. Jadi langkah jangka pendek ini juga Pak Kapolda sempat menyampaikan mungkin kita harus buat satu contoh. Ya, nah ini yang sedang digodok sekarang. Bagaimana kemudian contoh kegiatan yang menggunakan sound system. Shopee Pay, ayo download aplikasi Shopee Pay. Ayo. Mau komentar soalnya. Mas Emil, sekalian saya kira kalau cuma menangani sound horeg aja terlalu kecil. Gimana kalau seluruh polusi suara? Saya baru tahu dari Pak Ma'ruf tadi dari MUI bahwa aturan di masjid itu juga ada aturannya, cuma adzan aja. Karena itu
bisa dalam tanda kutip mengganggu. Tadi beberapa perumahan di Jawa Timur sudah menerapkan itu hanya adzan. Bisa nggak itu diterapkan di seluruh Jawa Timur menjadi pelopor? Jadi nggak cuma membenahi sound horeg, tapi seluruh polusi suara. Diterima saran dan juga masukan dari Mbak Tejo. Sesaat lagi Carta Demokrasi akan segera kembali pemirsa, tetaplah bersama kami.